Melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai korelasi Pearson beserta hipotesisnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi parsial dan hipotesisnya, ya. Nah, berbicara mengenai korelasi parsial, sebenarnya korelasi parsial ini adalah pengembangan dari korelasi Pearson. Jadi kalau kita paham mengenai bagaimana cara mengukur korelasi Pearson, maka untuk korelasi parsial pun kita bisa laksanakan atau kita bisa hitung dengan baik. Nah, pada korelasi parsial, jadi seperti ini. Korelasi parsial itu adalah pengembangan dari korelasi Pearson. Yang membedakan kedua korelasi ini adalah pada korelasi parsial itu terdapat variabel kontrol yang digunakan untuk menguatkan atau memperlemah hubungan antara dua variabel. Sebagai contohnya adalah dalam suatu penelitian ingin meneliti hubungan antara AQ dengan hasil ujian. Nah, untuk mengukur hubungan dua variabel tersebut, maka kita menggunakan variabel lama belajar yang dianggap sebagai variabel kontrolnya. Nah, berikut ini adalah bentuk hipotesis hubungan antara Y dan X1 di mana X2 sebagai variabel kontrolnya, ya. Nah, H0-nya bentuknya adalah seperti ini. H0 row sama dengan 0, H1 row kurang dari 0, H bisa lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, ya. Terus kemudian alfa statistik uji. Untuk statistik ujinya kita menggunakan T hitung. Rumusnya adalah RYX1, X2 akar N-3 dibagi akar dari 1 per yang RYX ini kita turunkan, kita kuadratkan. Nah, yang dimaksud dengan korelasi parsial itu adalah yang RYX1S2 ini. Ya, ini menunjukkan bahwa kita mencari korelasi antara X1 dan Y atau Y dengan X1 di mana X2-nya yang ada di sini yang nyempilnya belakang sendiri ini digunakan sebagai variabel kontrol, ya. Nah, untuk mencari RYX1 ya, X2, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah RYX1. Jadi kalau saya menuliskan RYX1 itu menunjukkan korelasi antara Y dengan X1, atau misalkan saya tuliskan X1Y itu sama saja, ya. Jadi jangan bingung. Itu hanya penempatan simbol variabel X1 dan Y saja. Jadi di sini RYX1 atau RX1Y di mana S2-nya sebagai variabel kontrol, rumusnya adalah RYX1 dikurangi RYX2 dikali RX1X2 per akar 1 min dalam kurung 1 min RYX2 yang ini, ya. Yang ini, yang sebelumnya ini kita turunkan ke bawah dikuadratkan, yang ini pun kita turunkan ke bawah dikuadratkan. Jadi rumusnya cukup sederhana sekali. Nah, untuk mencari RYX1, RYX2, RX1S2 ini adalah dihitung dari korelasi Pearson. Jadi RYX1 adalah korelasi Pearson antara variabel Y dan X1. RYX2 adalah korelasi Pearson antara variabel Y dan X2. RX1S2 adalah korelasi Pearson antara X1S2. Rumusnya korelasi Pearson apa? Rumusnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Rumusnya adalah yang ini, ya. Tinggal diganti datanya saja. Jadi teman-teman kalau menghitung secara manual dibikin tabel bantunya supaya lebih mudah, ya. Atau seperti yang ini. Ini adalah korelasi Pearson, tinggal diganti aja. Kalau misalkan RX1Y atau RYX1 gimana? Tinggal kita ganti saja. Yang paling penting adalah kita buat tabel bantu supaya memudahkan dan nggak salah. Nah, terus kemudian untuk T wilayah kritiknya, T hitung nanti dibandingkan sama T tabel jika baik H1 satu arah maupun dua arah dibandingkan sama T tabel. Bedanya kalau dua arah dibandingkan sama T alfa per 2 di mana DF-nya adalah N-1. Jadi teman-teman tetap menggunakan tabel T student, ya. Ini sebagai contoh soalnya. Diduga variabel AQ dan nilai ujian memiliki hubungan yang positif. Jadi kalau ada pengertian pernyataan seperti ini, berarti yang kita pikirkan kalau hubungan yang positif berarti tanda H1-nya nanti kalau kita buat hipotesis tandanya adalah lebih dari 0 karena pernyataannya hubungan yang positif. Untuk mengukur kedua variabel tersebut menggunakan minat belajar sebagai variabel kontrolnya.
Dengan menggunakan tara signifikansi 5% dari sampel 10, ujilah pernyataan tersebut. Jadi kita ingin menguji apakah benar IQ dan nilai ujian ini memiliki hubungan yang positif, di mana minat belajarnya adalah variabel kontrolnya. Ya, anggap saja IQ adalah X1, nilai adalah Y, minat adalah X2. Kita tuliskan H0 rho sama dengan 0. H1 rho lebih dari 0, alfanya 5%. Kemudian kita cari satu-satu korelasi AQ dengan nilai, AQ dengan minat, nilai dengan minat. Jadi kita kombinasi. Nah, anggap saja NYX1 berarti nanti AQ dengan nilai ketemunya korelasi persennya 0,7667. Kemudian korelasi antara nilai dengan minat ketemunya 0,9568. Kemudian RX1S2 ketemunya adalah 0,726. Jadi nanti silakan teman-teman hitung ya. Hitung secara mandiri bagaimana korelasi antar variabel yang kita gunakan. Terus kemudian dari data-data ini, dari korelasi-korelasi ini kita cari korelasi parsialnya dari rumus yang saya tunjukkan ini. Sebentar. Rumusnya adalah yang ini, RYX1 rumusnya adalah yang bawah ini kan. RYX1 dikurangi RYX2 dikali R1S2 per akar ini bla bla bla. Ini setelah kita hitung ketemu korelasi parsialnya adalah 0,360709. Kemudian kita masukkan ke rumus T hitung. Kita lihat T hitungnya. Rumusnya RYX bla 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 ini yang ketemu 0,3607 ya. Akar N-3, N-nya 10 kan, min 3 berarti akar 7, dibagi 1 dibagi akar dari 1 min RYX1S2 dikuadratkan, berarti yang korelasi parsial kita kuadratkan. Setelah hitung, ketemu nilai T hitungnya adalah 1,023233. Kita bandingkan T hitung dengan T tabel, namun di sini satu arah, karena rho-nya lebih dari 0. Maka ketemunya adalah 1,023 ternyata sorry ini tandanya bukan lebih dari tapi kurang dari ya kan. Maka kesimpulannya adalah terimaan H0. Jadi dengan tara signifikansi 5% maka tidak ada korelasi antara IQ dan hasil belajar. Ya, berarti minat ini dari data ini si minat belajar ini ternyata tidak menguatkan maupun memperlemah ya. Jadi memang tidak ada hubungan antara IQ dengan nilai ujian. Jadi itu adalah penjelasan mengenai korelasi parsial beserta hipotesisnya. Jadi saya harapkan untuk memahami lebih tentang korelasi parsial terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya, baru nanti bisa mengerjakan korelasi parsial secara maksimal.